buka-bukaan soal cinta. Yeay. Kembali lagi bersama aku, Gaby, si Coconut. Dan aku, Fioni, si Brokoli. Jadi sebelum kita live tadi kita udah bacain komen kalian loh. Iya. Komen kalian tuh lucu-lucu ya. Ada yang bilang Coconut X Brokoli gitu. Iya, jadi tuh itu terinspirasi dari showroom kita. Iya, showroom kita ya. Kalau kamu karena brokoli tuh ada bilangnya. Karena aku pernah bilang kayak orang-orang tuh ada yang nanya gimana sih Fioni caranya supaya nggak nervous buat ngomong depan banyak orang. Terus aku bilang anggap aja semua orang brokoli. Jadi orang-orang tuh ngomong kayak oh berarti kita yang nonton showroomnya Fioni itu brokoli. Lucu. Kalau misalnya aku Coconut karena kamu tau gak sih Coconut Song yang ada di YouTube? Iya, jadi tuh banyak yang request buat aku nyanyiin itu kan di showroom. Terus aku akhirnya menyanyikan itu jadilah Coconut. Dan mereka kayak Coconut iya, gitu. mereka bilang aku Queen of Coconut, aku nggak ngerti kenapa, tapi ya udah makasih ya untuk Coconut itu. Iya. Jadi sekarang kita ada di Bucin. Yeay. Gimana nih kamu seberapa bucin sih ke Fioni? Seberapa bucin ya? Kalau aku mungkin gimana ya? Mungkin bucin ke idol gitu kali ya. Mungkin karena aku juga suka idol gitu sebenarnya. Kalau misalnya aku biasanya sebucin aku tuh ngoleksi kayak foto-foto mereka sampai segini gitu. Terus aku juga beli album mereka gitu. Siapa sih idola kamu? Iya. Kasih tahu nggak? Kamu kasih tahu aja, siapa tahu nanti ada yang mau nge-gift gitu koleksi kayak Pio. Siapa? Jadi aku suka BTS sih. Suka BTS. Iya. Kalau Kak Gaby ada nggak gimana? Bucin gimana? Kalau aku bucin ke semua orang ya. Ke teman-teman aku. Kalau aku butem. Pio, kamu jangan. Kalau butem itu tuh budak temen. Kamu kenapa dia? Lucu banget ya. Tapi kamu lucu banget tau hari ini Tintin. Iya, kayak cocok gitu sama ininya. Kayak kita beda umurnya jauh banget ya kelihatan dari sini. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Jadi hari ini itu ada 4 segmen. Yang pertama ada Fakcin yang artinya fakta cinta. Yang kedua ada Micin yang artinya meme cinta. Yang ketiga ada Dirbucin. Dan yang terakhir ada Racuin Ramalan Cinta. Jadi kamu paling gak sabar yang mana? Aku semuanya sih, karena kayak topiknya pasti kayak menyenangkan gitu kan. Iya sih benar. Tapi ada tambahan lagi satu, karena ada kamu spesial. Apa tuh? Itu segmennya adalah Sabar Cin, salah atau benar soal cinta. Wah, seru banget sih. Jadi sebelumnya tuh segmen sebelumnya tuh belum ada Sabar Cin ini, tapi di segmen kali ini kita bakal ada yang soal salah atau benar itu. Mantap. Mantap. Ya buat teman-teman para bucin-bucin yang mau curhat juga, curhat live gitu, bisa langsung mention aja di Twitternya @paragonpix_ dengan hashtag curhat di bucin. Jadi kita bisa lihat ya ntar cerita-ceritanya dari kalian para bucin. Jadi kalian bisa curhat secara live dan kita bakal pilih tuh yang mana tuh ceritanya yang bakal kita respon, terus kita bakal memberikan solusi. Keren banget sih. Keren banget sih, kita jadi si bijak ya. Coconut si bijak dan brokoli si bijak ya. Kita akan membantu kalian. Kita akan membantu kalian semampu kita. Oke, jadi tema kali ini spesial. Ya, apa tuh? Jeng. Temanya adalah selingkuh. Selingkuh. Aku takut. Agak serem ya topiknya ya. Temanya selingkuh ya. Waduh tuh pada komen langsung waduh buset. Waduh selingkuh. Takut. Ini kayak bisa relate juga sih sama fans yang kayak oleng-oleng gitu gak sih? Iya, jadi buat kalian yang suka selingkuh dari Oshi kalian, aduh, ini diperingatkan di bucin kali ini ya. Iya. Langsung oleh kita lagi ya. Langsung oleh membernya. Iya, jadi buat kalian yang selingkuh bakal kita bacain. Iya. Langsung kita teror kalian di sini. Seru banget. Iya, seru banget. Dan kita juga kalau ada virtual gifts, jadi buat kalian yang mau traktir kita nih. Ya, ada martabak spesial, juga ada nasi goreng komplit, dan ada cilok, dan ada juga nasi pecel. Yeay, kita lapar nih, kita butuh ditraktir. Iya. Oke, terus nextnya adalah kita bakal adain polling juga. Jadi sekarang kita akan ada polling ke kalian. Kalian bisa memilih. Kalian itu pernah diselingkuhin, pernah menjadi pelaku selingkuh, atau kalian pernah dua-duanya?
Kalian bisa polling sekarang dan kita akan membacakan result atau hasilnya sekarang juga. Jadi kita mau tahu nih, kalian tuh yang lagi nonton kita tuh kebanyakan tuh yang jadi yang mana sih gitu. Karena kan pengalaman orang pasti beda-beda. Tapi harus jujur. Jujur ya, nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong ya, karena kan nggak tahu juga kan yang voting siapa gitu. Jadi harus jujur. Kira-kira banyakan pelakunya atau korbannya nih? Kayaknya dua-duanya nggak sih? Kayak dua-duanya sih. Ini bakal hasilnya bakal kapan Kak keluarnya? Sebentar lagi atau langsung? Sepertinya sebentar lagi ya. Oh, sebentar lagi kali ya. Oke, nanti kita akan tunggu hasilnya dan kita akan bacakan. Yes. Kalau gitu kita lanjut aja ke segmen yang pertama, yaitu adalah Fakcin atau Fakta Cinta. Jadi kita vaksin yang hari ini adalah vaksin mengenai selingkuh. Coba penasaran ya? Cepio bacakan. Jadi fakta yang pertama, kira-kira kalian udah pada tahu juga nggak ya? Fakta yang pertama adalah pria dengan suara berat cenderung mudah selingkuh. Takut gak sih? Kayak nggak mau. Itu sebuah fakta loh, tapi ya mungkin ya. Iya. Jadi nih kita bacain ya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Differences menunjukkan wanita menganggap pria dengan suara yang dalam dan berat cenderung untuk melakukan selingkuh. Peneliti meminta perempuan untuk mendengarkan suara-suara pria dan menentukan yang cenderung untuk selingkuh. Hasilnya, pria memiliki suara dalam dan berat terdengar bagi wanita seperti suara tukang selingkuh. Wow. Jadi kita harus waspada. Iya ya. Kepada orang-orang yang suaranya berat. Atau enggak, abis ini pada suaranya berat disimpan. Iya, semuanya. Oh, tidak menyangka ya kan itu. Tapi berarti emang udah ada risetnya juga ya. Iya, betul, sudah terbukti ya gitu. Pria yang suaranya berat tuh selingkuh. Tapi menurut kalian benar nggak sih? Kalian bisa jawab nih. Iya atau enggak? Coba kita lihat kali ya. Wih. Itu enggak, gitu ya, langsung enggak aneh gitu ya. Mana ada. Berarti ini yang bilang mana ada berarti suaranya berat. Oh, kan suara kamu berat ya? Tidak, Cevio tuh. Aku si cempreng katanya. Langsung pada ngomong gitu ya. Oke, fakta yang kedua. Wanita selingkuh lebih bahaya dari laki-laki selingkuh. Emang bener ya? Oh iya ya. Kenapa ya? Kenapa wanita lebih bahaya daripada laki-laki? Coba kita bacakan. Menurut penelitian, pria berselingkuh biasanya hanya karena faktor fisik aja. Mereka cenderung tidak menggunakan perasaannya kepada pasangan selingkuhannya. Berbeda dengan wanita, maka jika mereka berselingkuh, tentu akan lebih dalam karena melibatkan perasaan. Oh, bener sih. Kan cewek banyak kan baper gitu ya? Iya ya, kita kayak suka lebih baper gitu mungkin ya daripada cowok-cowok gitu. Kalau cowok mungkin kayak biasanya pakainya logika ngasih kayak pikiran gitu. Terus kalau misalnya cewek baper gitu. Jadi ya lebih bahaya aja karena kalau misalnya udah sama yang diselingkuhannya itu jadi jatuh sangat dalam gitu ya. Jatuh sangat dalam karena dia pakai perasaan. Kalau cowok udah selingkuh terus bisa aja ditinggalkan dia pakai logika. Gitu nggak sih kalian? Gitu nggak sih? Aduh, gitu gimana ya? Kalian gitu nggak sih? Ini jadi buka kelas cinta kita. Iya, kelas cinta. Oke, fakta yang ketiga. Selingkuh itu biasanya dengan orang-orang yang dikenal. Oh, jadi orang-orang yang deket gitu yang ada di sekitar kita gitu. Jadi nggak mungkin jadi orang jauh gitu. Jadi perselingkuhan biasanya tidak dilakukan oleh orang-orang yang jauh. Riset menunjukkan sekitar 85% orang selingkuh dengan rekan kerja. Jika tidak, bisa juga dengan tetangga atau kawan lama. Itu sangat dekat ya, kayak tiap hari ketemu gitu ya orang-orang. Jadi kayak lebih bahaya gitu sama teman-teman yang dekat gitu ya. Iya. Jadi kamu harus waspada deh kalau misalnya. Ya bener nggak sih kalau misalnya di JKT48 gitu juga. Jadi misalnya ada kalian osiin seseorang. Terus ya emang intensitasnya juga bisa sama nggak sih, suka nonton dan lain-lain. Tapi ya berarti kalian tidak menutup kemungkinan untuk bisa osiin member lain atau selingkuh ke member lain. Wah, ya nggak sih? Yes. Siapa nih yang kayak gitu nih? Siapa nih yang kayak gitu? Coba masa iya tuh? Hancur. Tuh kan pasti pada ngaku deh. Gaby kayak gitu. Hancur aku setia. Aku sih enggak katanya. Bohong banget tuh, bohong. Biasanya kayak gitu malah ya. Iya, biasanya kayak gitu malah selingkuh nggak sih?
Oke, yang keempat. Selingkuh itu faktor gen keturunan. Wow, ini aku baru denger sih sebenarnya. Iya, karena aku pikir itu nggak ada hubungannya gitu sama gen. Iya. Coba dibaca juga. Seperti yang dilansir dalam ABC News, penelitian Binghamton University menunjukkan bahwa faktor selingkuh bisa disebabkan karena keturunan dan gen yang sudah terbentuk sejak di dalam kandungan. Bahkan dari dalam kandungan udah bisa selingkuh. Aku ini baru tahu banget. Iya ya, baru tahu banget. Gen tersebut bernama DRD4, yaitu gen yang juga bertanggung jawab pada kecanduan alkohol. Jadi kayak mempengaruhi juga gitu ya dari dalam kandungan. Iya. Kok bisa ya? Ada yang jawab lucu banget. Apa? Buaya sejak janin. Lalu tuh kalian ada aja idenya buat komen buaya sejak janin. Tapi nggak salah sih deh ya. Iya sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka minum alkohol gitu, berarti dia cenderung punya punya bayi atau anak yang suka selingkuh gitu. Nanti itu kan bisa deh, bener gak sih? Aku nangkapnya kayak bisa suka alkohol juga gitu. Gitu berarti ya? kalau misalnya orang tuanya buaya, anaknya buaya. Jadi tolong diperingatkan untuk para buaya di sini, karena buaya itu bisa keturunan. Coba tanyakan pada orang tua. Coba tanyakan kepada buaya-buaya untuk segera tobat supaya anaknya nggak buaya juga. Iya, betul. Ini demi regenerasi yang lebih baik ya. Demi generasi yang lebih baik. Iya. Ya, karena Indonesia harus baik. Apa sih Indonesia harus baik? Oke. Next, yang terakhir. Yang terakhir. Lelaki berjenggot lebih berpotensi untuk selingkuh. Parah banget. Parah banget tuh ya. Parah banget sih. Coba. Kenapa tuh Kak Gaby? Kenapa tuh? Menurut sebuah riset yang diadakan oleh jaringan video sosial Eva, laki-laki dengan rambut pada wajah memiliki kemungkinan 27% lebih besar untuk selingkuh dari pasangan mereka ketimbang laki-laki yang rambut wajahnya tercukur bersih. Oke. Jadi perlu diwaspadai. Iya, perlu diwaspadai ya. Ciri-ciri seperti ini. Ini kan ini kameramen ini nih berjenggot nih. Waduh, berpotensi ya. Aduh Kak, tobat deh Kak sebenarnya. Iya Kak. Sebenarnya. Jadi tapi kita nggak sepenuhnya harus percaya sama satu fakta, karena kita juga punya riset yang lain, yaitu ada riset juga bahwa lelaki berjenggot setia. Contohnya Abimana setia, Reza Rahadian setia. Ini kok nggak kayak kenal? Ini nggak kok kayak tahu? Kan itu kan urusan mereka gitu. Kenapa kamu tahu kayak gitu? Tapi iya sih, kayak kan tadi kan kita udah kasih tahu fakta-fakta kalian ya. Tapi itu belum tentu benar juga, karena bisa ada riset-riset yang lain juga yang bisa menentang itu kan. Iya, karena juga kadang-kadang mungkin tergantung diri sendiri juga nggak sih? Iya benar. Bisa aja gitu sebenarnya buaya, cuma dia tuh kayak mau cukup bersih gitu. Jadi kayak atau enggak yang soal buaya-buaya tadi, yang buaya itu bisa keturunan, bisa juga dia buayanya ya cuma di depan orang-orang doang, tapi sebenarnya dia setia. Iya, ya benar-benar. Anjir sih, parah sih. Oke, kita podcast kalian semua sekarang di segmen selanjutnya, yaitu adalah Sabar Cin, salah atau benar soal cinta. Oke, nanti kalian bisa menjawab ya. Ini tuh sebenarnya pernyataan yang benar atau salah gitu. Iya. Kita juga boleh berpendapat kali ya, salah benar. atau benar. Jadi langsung aja ke yang pertama, benar atau salah selingkuh itu bikin ketagihan? Jawab sekarang. Jawab. Salah. Salah, nggak benar. Salah. Kebanyakan salah nggak sih? Iya sih, tapi ada juga beberapa yang benar. Iya, pengalaman nih kayaknya. Katanya benar banget. Benar, salah. Jawabannya adalah selingkuh itu bikin ketagihan atau tidak? Jawabannya adalah benar. Benar. Faktanya adalah mengapa selingkuh cenderung bikin orang ketagihan? Karena saat berselingkuh ada hormon dopamin yang diproduksi dalam otak. Jadi saat selingkuh biasanya orang akan merasakan bahagia dan juga nyaman. Inilah saat hormon dopamin yang menyebabkan sifat kecanduan keluar dalam otak gitu. Jadi gitu karena selingkuh tuh mungkin kayak enak gitu nggak sih? Kayak nyaman sama orang baru dan lain-lain. Jadi itu kayak membuat hormon dopamin yang buat kita ketagihan sih. Jadi kalau misalnya kayak udah bosan sama pasangan lama terus ketemu yang baru jadi kayak lebih jadi cinta lagi gitu ya. Jadi bikin ketagihan ya. Iya betul. Tidak benar ya, tidak benar kawan-kawan.
Oke, yang kedua. Salah atau benar? Pria susah memaafkan pasangannya yang selingkuh. Wah, para pria nih boleh dijawab ya. Benar. Salah. Benar. Ada apa? Semua ada dendam pribadi apa gimana ini? Tolong disebutkan. Kayak dia ada yang capsok kayak benar woy. Salah, benar. Tapi ini kebanyakan benar ya. Kalau yang kalian kan kebanyakan salah ya. Nggak mau ngaku kayaknya yang pertama. Iya, yang pertama nggak mau ngaku ya kalian. Jadi pria susah memaafkan pasangannya yang selingkuh. Ini mungkin ketimbang wanita kali ya? Iya mungkin ya. Jadi jawabannya adalah Tetmos. Salah jawabannya. Jadi faktanya apa nih? Oke, jawabannya salah karena ada di salah satu situs kencan menunjukkan fakta bahwa sebanyak 86% pria mengatakan mereka bersedia memaafkan pasangan yang selingkuh. Wah, baik juga ya. Baik juga. Ya. Sementara itu hanya 82% perempuan yang mampu melakukan hal yang sama. Wah, jadi beda ya. Iya, beda. Survei tersebut merupakan cerminan dari fakta bahwa kedua jenis kelamin memandang perselingkuhan pada apa? Maaf, salah baca. Brokoli. Survei tersebut merupakan cerminan dari fakta bahwa kedua jenis kelamin memandang perselingkuhan secara berbeda. Ketika dihadapkan pada gagasan selingkuh, pria berkonsentrasi pada apa yang terjadi secara fisik. Oh, kayak yang tadi ya, kayak fisik gitu. Kalau perempuan lebih tertarik pada dampak emosional. Jadi itu yang bikin mungkin ya. Jadi pria tuh lebih gampang memaafkan. Karena kalau saya perempuan tuh lebih ke bawah hati gitu loh, lebih ke bawah perasaan gitu. Jadi agak susah. Hancur. Jadi kalau misalnya laki-laki mungkin kayak ya udahlah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, mikirnya kayak ya udahlah cari yang lain gitu ya, nggak apa-apa, nggak baper. Tapi kalau si cewek sekalinya diselingkuhin karena dia tuh punya perasaan yang mendalam ke pasangannya gitu kan, pasti dia lebih susah memaafkan daripada laki-laki. Lebih susah move on gitu ya. Susah move on ya. Jadi gitu guys, tuh pada jawab bener-bener, kali ini salah. Gimana sih kalian nggak ada yang benar? Yang benar dong jawabnya. Siapa tahu ini abis ini benar kali ya, coba ya. Abis ini yang benar ya, coba. Salah atau benar? Persahabatan sejati aman dari perselingkuhan. Jawab salah atau juga benar? Jawab sekarang juga. Persahabatan sejati aman dari perselingkuhan. Jawab sekarang. Salah katanya. Cepet ya, kalian sangat semangat ya ini. Kali ini kita bisa bilang bahwa jawaban kalian adalah Aku bingung. Jadi jawabannya adalah salah. Banyak yang jawab salah juga sih kan. Benar. Oke, jadi faktanya mungkin kamu percaya bahwa hubungan antara pasangan dengan sahabat dekatnya yang lawan jenis adalah hubungan yang aman dan benar-benar murni karena pertemanan. Namun faktanya keterlibatan perasaan itu sering berujung pada hubungan teman tapi mesra. Wah. Jadi TTM ya? Kalau pacar kamu punya teman deket lawan jenis, wajar kok kalau kamu cemburu. Jadi usahakan kalau misalnya punya temen tuh nggak lawan jenis nggak sih? Ya nggak sih? Biar nggak usah teman tapi mesra lah. Mungkin sih ada cowok cewek tapi mereka nggak baper. Iya, mungkin gitu kali ya. Iya, tapi mungkin ada tapi nggak banyak aja. Iya ya. Sama kayak yang tadi kan perselingkuhan tuh bisa terjadi di lingkungan yang dekat justru ya. Iya. Jadi hati-hati. Kalau kalian udah punya pasangan tapi pasangan kalian punya teman lawan jenis. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Aduh. Tapi nggak boleh suuzon juga sih. Astagfirullah. Lagi bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan ya nggak boleh. Oke, kalau gitu sekarang kita akan break dulu untuk cuplikan video bucin minggu lalu.
seru banget dan gak kerasa ya bisa jam lebih. Kayak kita dari tadi bacain soal zodiak, terus bacain soal tips-tips bucin di bulan Ramadan, terus juga kayak ngasih solusi buat teman-teman yang kayak butuh solusi dari kita. Seru banget sih. Jadi yang buat yang para single atau jomblo, kalian tuh nggak sendiri ya. Iya, tenang aja. Kalau kita temenin untuk menuju malam minggu, apalagi di bulan Ramadan kan saya banget kalau misalnya kalian sendirian kita temenin. Iya betul dong. Jadi buat kalian yang mungkin punya masalah atau pengen curhat nggak tahu ke siapa, kalian bisa curhat ke kita di bawah ini, mungkin sudah ada. Terus nanti kita juga bakal bacain curhatan kalian di next episode, yaitu di minggu depan. Jadi kalian jangan lupa untuk nonton Bucin lagi di minggu depan di hari Jumat jam 6:30. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah. Makasih udah nonton. Ajaiban yang tak terduga, ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu. Oke, tadi itu adalah highlight dari Bucin minggu lalu. Aku kemarin sama Cigre, Seru sekarang banget. sama Cepio, Yeay. si brokoli. Terus sekarang kita mau bacain virtual gift nih dari kalian yang udah traktir kita. Kita mau bilang terima kasih untuk Kak Alex, makasih untuk Kak Sadewo Putro, makasih. Terima kasih untuk Kak Febiano. Terima kasih juga buat Kak Albert. Terima kasih juga buat Kak Tidak ingin disebutkan. dan Kak R. Makasih untuk Kak Timothy Michael untuk traktirannya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, langsung aja ke segmen berikutnya. Kita akan masuk ke Micin. Micin. Cinta. Mim cinta. Wih. Dededeng. Cing, 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 cing. Jadi di segmen kali ini kita bakal ada ini deh, gambar-gambar mengenai selingkuh berarti ya. Meme tentang selingkuh. Wah. Coba kita langsung aja ke meme yang pertama. Pagi jadi yang mana nih? Dari atas deh, Oke. anak setan. Aku yang biru deh, aku yang Oke, biru. sayang. Sayang, siapa gue suaminya? Sayangnya aku setulus hatimu hanya 3.000 per 7 hari, aktifkan di 6699. Oke, jadi itu langganan pos. Jadi aku tidak tahu yang benar yang mana. Tapi kaget juga sih jadi istrinya tiba-tiba dia manggil saya kan. Kayak jadi dia cuma kayak alasan gitu ya, yang pas akhirnya itu kayak ngeles ini tuh bukan dimanggil saya. padahal jawabannya dari anak setan. Oh iya namanya, itu pasti istrinya ganti. Nggak tahu, mungkin kita langsung aja ke micin yang kedua. Dua. Sebenarnya pacar orang adalah pacar kita juga karena kita adalah hancur banget. Hancur banget sih yang ini. ini. Hancur sih, ini terancur lah. Nggak salah sih sebenarnya ya Kak Iya. Gaby. Cuma gimana ya? Kenapa tuh pada bilang hancur. Tapi emang nggak bisa di komen karena itu benar gitu. Iya sih, jadi kita nggak bisa, ya udah lah ya. Jadi pacar orang adalah kita karena kita orang. Iya, Kalau kita bener. bukan orang, Bukan apa? pacar kita, iya kita orang tapi. iya. Jadi nggak salah. Cak lontong selalu benar. Iya, benar. Oke, langsung aja ke tim yang ketiga. 3. Setia itu mahal. Jadi kalau kamu selingkuh, itu tandanya kamu murahan. Catat. Wah, ini sebuah quotes ya. Keren banget sih. Ya. Tim Setuju kreatif kali ya, ya. setuju kali ya. Setuju dong. Karena setia itu mahal. Nggak semua orang Iya. bisa setia. Jadi kalau mau classy mahal kan harus setia guys, gak Iya. boleh selingkuh. Karena untuk bertahan sama satu orang aja tuh susah nggak sih? Pasti kalian Iya. bakal menemui orang baru, ketemu teman-teman baru, ketemu sama yang lawan jenis juga. Nah, untuk setia itu makanya bisa mahal karena Sulit dilakukan gitu sulit ya. dilakukan. Jadi kita sangat menghargai untuk kalian yang OC-nya cuma kita Iya, doang, cuma jadi- chat dia atau cuma aku doang. Tapi nggak boleh bohong-bohong ya. Nggak boleh bohong ya. Jadi setia ya. Iya setia Janji. ya. Janji ya. Janji ya. Janji ya. Yeay. Masih ada nggak nih meme selanjutnya? Oh masih ada. Oke. Lanjut. Lanjut ke meme berikutnya. Dereng. Contohlah tukang sayur, walau ada banyak wanita yang mendekati, tapi dia tidak pernah. Lucu. Ancur ya, ancur. Ancur sih, ancur banget. Ancur Karena banget. emang bener sih tukang sayur
pagi-pagi kan ngelihat ibu-ibu dasteran kayak beli wortelnya mas, beli sayurnya kayak pasti mukanya masih fresh gitu nggak sih? Iya, kayak masih cantik. Bakal tergoda gitu nggak sih kalau jadi tukang sayur? Berarti tukang sayur tuh sebenarnya mahal. Oh iya benar. Berarti dia setia. Tapi belum tentu dia kalau dia nggak setia berarti dia nggak mahal ya nggak Iya sih? sih, tapi setidaknya dia tuh nggak ini loh, apa sih namanya? Ya pokoknya itu lah ya guys. Pokoknya gitu lah ya guys. Iya, jadi kita harus menghargai tukang sayur, pekerjaan tukang sayur juga ya. Karena itu semangatnya tukang sayur untuk menghadapi ibu-ibu pagi-pagi. Untuk menjaga. Oke. Terus banyak banget ya yang udah komen-komen Kang Sayur berkelas katanya. Kang Sayur berkelas, mantap. Contohlah Kang Sayur. Iya, semangat sekali kakaknya. Aku setia sama Kak Gaby tapi love you Cepio itu. Baru dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Apa sih kalian? Aduh. Oh, kita masih ada meme lagi. Oh, ada lagi? Iya. Langsung lihat aja kali ya. Pacar, coba kamu dulu. Sayang, aku sakit. Minum obat, terus istirahat. Coba kalau selingkuhan. Beb, aku sakit. Kok bisa sih sayang? Habis ini aku jemput kita ke dokter. Kalau mau makan apa biar sekalian aku doain. Wow. Kadang-kadang selingkuhan suka treatnya tuh lebih baik ya. Iya ya. Padahal sebenarnya harusnya kayak yang aslinya harus lebih baik gak sih biar dia nggak curiga. Iya. Kok aku memberikan tips ya? Benar. Jadi emang selingkuhan itu suka lebih sayang, lebih disayang ya. Kenapa ya? Makanya selingkuh itu murahan karena iya. Karena iya. Iya, pokoknya gitu. Selanjutnya, udah. Masih ada. Oh, udah. Oke. Seru banget ya. Seru banget sih. Dari tadi. Terus kreatif pada ya ini. ngakak loh di komen, masa iya kelakuan reptil ya. Buaya. Iya, nggak salah. Buaya sesungguhnya. Buaya sesungguhnya. Iya, DNA buaya tadi. Kenapa ada DNA buaya? Aku bingung banget sama kalian. Mungkin sekarang kita kayak baca-bacain aja nggak sih? Iya. Buaya sejak embrio. Buaya. Dia embrio dia. Kelihatan. Buaya sejak M1 apa sih M1? Ngerti. Buaya sejak janin, oke. Oke, kasih tahu katanya. Buaya sejak di surga, oke. Belum dibikin. Iya. Untung nggak buaya. Buaya sejak apa sih? Pacarmu setuju? Buaya sejak overture. Apa sih? Apa sih, Dek? Tapi receh. Iya, receh banget. Aduh, lucu. Buaya, lucu ya? buara. Tapi kebanyakan ini ya. Iya, buara ya. Buara terus. Fioni baik banget, bismillah dapet Viana. Adik kamu deh. Kamu mau bawa adik aku ke sini. Untung aku setia banget. Buara adalah kunci. Tapi buara tuh satu ini ya. Satu apa? Maksudnya sama kata-katanya gitu. Jadi karena memang pantas disebut. Iya, emang sudah ditakdirkan mungkin ya. Mungkin namanya Ara ya. Iya. Ara nggak ada di bawah-bawah. Iya seru banget sih satenya Cevio. Satenya. Ara emang spesies buaya yang harus dilestarikan. Dilestarikan karena langka kali ya yang kayak Ara gitu. Karena lucu gitu kan. Karena buaya gitu ya. Karena buaya tapi lucu gitu. Oke. Ini kali ini kita ada di Rebucin nggak sih, Kak? Ada di Rebucin, tapi nanti. Oke. Jadi lanjut aja kita ke segmen berikutnya yaitu adalah Racuin. Ramalan Wow. Hancur. Jadi di ramalan cinta kali ini kita bakal ngomongin zodiak. Zodiak yang paling kita urutkan ya. Dari yang paling mungkin selingkuh sama yang paling setia. Coba kalian bisa tebak yang paling setia siapa? Coba. Enaknya kita mulai dari mana ya? Dari yang berpotensi selingkuh atau yang dari setia dulu nih? Iya, coba. Kalian mau kita bahasnya dari mana dulu? Yang paling setia atau yang paling mudah selingkuh? Setia katanya, setia. Oh, dari yang paling setia. Setia kali ya. Biar nanti kayak makin memanas gitu ya. Makin memanas. Oke. Langsung kita mulai. Yang paling setia. Yang paling setia. Yang tidak pernah selingkuh, prediksikan. Siapa nih? Wah, ini sih terbaik sih, paling mahal bener. Paling mahal. Benar juga ya, Dek. Zodiak paling mahal. Salah ya. Oke, yang pertama siapa, Dek? Dedeng, penasaran ya? 1, 2, 3. Taurus.
Ada yang bener loh. Ada yang bener. Taurus. Wah. Coba kenapa Taurus? Taurus, di urutan terakhir ada Taurus yang dinobatkan sebagai zodiak paling setia. Selamat kalian para Taurus ya. Taurus, kalian terbaik. Berelemen tanah, Taurus sangat mementingkan kestabilan. Selain itu, ia juga zodiak tetap yang terkenal berpendirian kuat. Kalau pacarmu berzodiak Taurus, kamu nggak perlu khawatir dia berselingkuh. Ia bakal setia sama kamu. Bahkan terkadang ia cenderung posesif, saking takutnya kehilangan kamu. Banget sih sama Taurus. Sama Taurus. Siapa yang Taurus? Sama Taurus. Kayak setia tuh mahal itu kan, kayak jarang gitu kan orang bisa setia sama satu. Jadi kayak Taurus kamu terbaik. Terbaik. Oke. Yang kedua, Coba yang setia adalah setia kedua. jeng. Siapa coba kalian bisa komen sekarang? Siapa tebak. Pasti mereka menyebut zodiak mereka sendiri. Nah, mereka nggak mungkin nanggutin ini sih. Yang kedua ya Scorpio. Ini Scorpio setia. Scorpio dikenal dengan rasa setianya yang luar biasa. Pemilik zodiak kalajengking ini nggak pernah main-main dalam hal asmara. Saat jatuh cinta ia bakal sangat setia dan bahkan cenderung terobsesi dengan pasangannya. Meskipun begitu, jangan pernah berani-berani mengkhianati kesetiaan Scorpio, karena ia nggak akan balik berselingkuh. Namun ia bisa menghancurkan hidupmu secara diam-diam karena sakit hati. Hancur banget. Scorpio hancur banget. Hancur banget. Jadi dia tuh apa ya, yang tipe setia banget sampai bisa terobsesi sama satu pasangan doang gitu. Ih mau Tapi kayak pengen juga sama Scorpio deh. Kenapa? Ya karena kan kayak bahkan sampai apa ya tadi bilangnya terobsesi gitu. Berarti dia tuh sangat menyayangi pasangannya gitu. Menyayanginya tuh dengan cara pengen diprotek, pengen disayang, tapi cuma ya sama pasangannya doang, nggak sama orang lain, makanya dia jarang selingkuh. Cuma agak serem ya kalau misalnya sakit hati tuh dia bisa menghancurkan hidup kalian gitu. Karena dia kalajengking nggak sih? Kalajengking punya racun. Takut. Jadi mau dong gak nih? Taurus aja nih, Taurus Scorpio takut nanti diracunin. Nanti tadi pas banget nih racun ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga setia peringkat 3 nih. Kira-kira siapa ya? Jeng. Ada Virgo. Siapa yang Virgo? Siapa? Coba komen. Selamat ya. Jadi kenapa Virgo? Karena sama seperti Aquarius. Ya, sama seperti Aquarius, Virgo juga sulit untuk mengizinkan orang lain masuk dalam hatinya. Ia nggak hanya individualis, namun juga perfeksionis. Pokoknya, sosok yang akan mengisi hatinya haruslah yang terbaik. Oleh karena itu, Virgo pun juga terkenal setia. Untuk apa mencari yang lain kalau mendapatkan yang sekarang saja susahnya setengah mati? Hancur. Bener sih. Iya ya. Jadi Virgo tuh tipe-tipe yang perfeksionis tapi individualis juga. Iya. Jadi ketika dia udah, pasti dia nyari pasangannya yang karena dia perfeksionis pasti yang perfect. Iya, yang perfect jadi juga ketika gitu. dia udah dapet yang perfect, pasti dia nggak bakal lepas itu nggak sih? Iya, benar. Jadi selamat untuk para Virgo karena kalian sudah dinobatkan sebagai zodiak yang setia ya. Iya. Selamat. Tapi ngomong kamu apa sih, Dek? Aku Aquarius. Aku Aquarius. Aku Aries. Coba kan nanti kita lihat ya. Kira-kira zodiaknya apa nih? Gimana ya? Iya. Aduh, jadi khawatir ya. Perasaanku buruk ya. Aku nggak tahu kenapa tapi perasaanku buruk aja. Kalau aku cukup percaya diri sih. Cukup percaya diri. Iya. Coba Lanjut ya. Lanjut ke yang 4. Aquarius. Oh, Aquarius. Aku masuk 5 besar. Kamu juga besar setia. Yeay. Sangat sulit bagi Aquarius untuk mengizinkan orang lain masuk dalam hidupnya. Pasalnya pemilik zodiak ini punya rasa individualisme yang sangat tinggi. Hanya orang-orang spesial yang berhasil masuk dalam lingkaran kecilnya. Dari sini Aquarius pun sangat menjaga baik hubungan yang ia miliki. Ia hanya bisa berselingkuh apabila pasangannya ketahuan mengkhianatinya. Lucu. Jadi kalau Aquarius tuh bakal jahat, kalau orangnya jahat juga gitu. Iya. Tapi dan kamu tuh orangnya selektif. Kayak misalnya buat yang tahu diri kamu sesungguhnya tuh cuma orang-orang yang kamu pilih doang. Gitu. Jadi orang-orang tertentu yang bisa masuk ke hidupku gitu ya. Jadi ketika ada orang baru atau orang yang kamu percaya masuk hidup kamu, pasti kamu bakal ngejaga banget itu gitu. Bener nggak? Tapi bener nggak? Iya bener sih. Relate ya? Ya relate.
Hebat ya bisa tahu gitu ya. Suka gitu tahu zodiak. Seru ya baca-baca ini. Ini 5 besar lainnya. Nanti kalau saya udah, ini udah berapa zodiak sih? Ini ada 12. Oh, berarti Yang nanti masih udah memulai masuk yang mulai selingkuh tuh yang keberapa nih berarti? Berarti setelah 5 kali ya? Iya, berarti ini sebentar lagi. Ini masih yang setia lah masih ya. yang setia lah ya. Jadi di urutan selanjutnya ada Capricorn. Selamat Capricorn. Kalian termasuk setia. 5 besar. Setia. Berelemen tanah, sama ya kayak tadi. Capricorn sangat mementingkan kestabilan dalam hidupnya. Pemilik zodiak kambing ini sangat berhati-hati dan ingin memastikan hubungan yang ia jalani serius dan bertahan lama. Namun saking hati-hatinya, terkadang ia takut untuk menjajaki hubungan ke langkah yang lebih serius. Oleh karena itu, saat pasangannya mulai mengejarnya untuk segera serius, ia bisa berselingkuh sebagai jalan pintas untuk kabur. Wah. Jadi mulai dari Capricorn ya yang udah udah mulai selingkuh ya. Jadi dia tuh kayak nggak berani keluar dari zona nyamannya dia gitu ya. Dia nggak berani ke jenjang yang lebih serius gitu. Iya, karena dia orangnya hati-hati. Ya, dia takut ya mungkin. Sama kayak Virgo kali ya, yang dia percaya tuh nggak semua orang, makanya dia saking nggak percaya sama orang, dia sangat-sangat hati-hati gitu. Tapi justru itu bisa mengarahkan kepada perselingkuhan gitu ya tadi. Iya, jadi kayak takutnya percaya sama orang ya udah mending percaya ke orang lain juga gitu. Ya nggak sih? Nggak boleh gitu tahu. Nggak boleh gitu tahu, Capricorn, parah banget. Nggak boleh gitu tahu. Oke, lanjut aja kali ya. Jadi kita langsung bacain ke yang rentan selingkuh ya. Sekarang. Sudah mulai memasuki kalian yang belum disebut. Yang paling rentan selingkuh dari yang paling ini nggak sih? Berarti tunggu aku hitung. Kalian yang zodiaknya belum disebut, siap-siap Sabar. ya, siap-siap. Dari yang peringkat terakhir ya. Peringkat terakhir rentan selingkuh. Boleh. Adalah Cancer. Cancer aku kira setia loh, maksudnya kayak termasuk setia, ternyata dia juga rentan selingkuh ya. Jadi alasannya itu adalah mirip dengan Leo, Cancer juga haus perhatian. Ketika pasangannya tak memberikan perhatian seperti yang ia harapkan, hatinya bakal merasa goyah. Apabila kalau di saat yang bersamaan datang orang baru yang memberinya perhatian tersebut, untungnya Cancer sangat menghargai perasaan pasangannya. Makanya walaupun tergoda untuk berselingkuh, ia tetap bakal menjaga hatinya agar pasangannya tidak terluka. Tetap mementingkan perasaan pasangannya gitu ya tetap. jadinya. Jadi pasangan tetap nomor satu, walaupun kadang-kadang suka kayak, ih kamu nggak perhatiin aku mau selingkuh, tapi dia masih mikirin pasangannya lah gitu. Ya, berarti yang punya pacar zodiaknya ini tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan, Cancer butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Ya. Kenapa kakak senyum-senyum ini yang kalau pasangannya Cancer Langsung perhatian ya. udah langsung kasih perhatian kan. Oke, yang ke-6 berarti ya. Iya. Yang ke-6 zodiak rentan selingkuh Adalah Libra. Wah. Kenapa Libra? Karena Libra memang bukan zodiak yang cenderung mudah berselingkuh katanya. Tapi dibilang sebagai sosok yang setia juga tidak. Wah, jadi dia gimana nih ya? Adil. Iya, Dia timbangan. Pemilik zodiak berlambang timbangan ini dikenal suka menggoda hanya untuk menghilangkan rasa bosannya. Buaya gak sih? Takut. Sayangnya banyak orang yang terpikat pada godaannya. Untungnya Libra bukan sosok yang gegabah dalam memulai hubungannya. Makanya meskipun banyak orang yang terpikat padanya, ia nggak bakal mau berhubungan sebelum benar-benar yakin. Berarti Libranya kayak semacam kayak orang-orang yang playboy gitu ya? Playboy tapi setengah. Tapi sebenarnya dari di dalam hatinya gitu ya? Itu dia sebenarnya pengen ada rasa ingin setia, tapi dia ada perasaan yang selingkuh juga. Karena dia tuh mungkin cepet bosan gitu kali ya, makanya dia bakal menggoda orang-orang gitu untuk menghilangkan rasa bosannya gitu. Libra tuh di JKT tuh banyak loh sebenarnya. Siapa ya? Shani. Terus Cika. Siapa lagi guys Libra? Shani, Cika. Si Jessie Libra nggak sih? Si Jesslyn ya? Si Jessie. Uma juga. Oh Mira juga. September ya? September nggak sih? September. Wah bahaya nih, harus hati-hati nih. Harus hati-hati sama Libra. Semoga Libra ketemu sama pasangan yang mudah meyakinkan dia ya. Soalnya dia labil. Gitu. Jadi kita lanjut ke zodiak berikutnya. Peringkat kelima yang rentan selingkuh
Ada siapa Kak Gaby? Ada jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Leo. Wow, Leo. Oh, Leo kakaknya ya. Selamat ya Kak. Selamat ya. 5 besar loh Kak. Gak apa-apa ya, aku jadi kakak. 5 besar loh. Pada dasarnya Leo merupakan sosok yang sangat setia. Tapi kenapa ya jadi rentan? Iya, kenapa nih? Kayak ada sesuatu nih. Iya. Jangan seneng dulu Kak. Jangan dulu toh. Ia berhati besar dan selalu berusaha membuat pasangannya bahagia. Oh. Sayangnya pemilik zodiak Singa ini juga sangat haus perhatian. Jadi suka TP-TP ya, tebar kesana gitu biar diperhatiin. Iya. Jangan pernah abaikan seorang Leo. Dia bakal melakukan apapun untuk membuatmu kembali perhatian dengannya, termasuk berselingkuh. Menurutnya, jika ada orang lain yang lebih memperhatikan, kenapa nggak dicoba menjalin hubungan dengan orang tersebut? Oh, jadi intinya tuh pengen diperhatiin perhatian. ya. Betul Kak? Boleh dijawab? Oh, Iya, valid guys, valid. Sambung ya, Iya. valid ya. Berarti ya Leo harus perhatian. Jadi kalau kalian punya pasangan Leo atau oshi kalian Leo, tolong Iya. diperhatikan lebih lagi. Iya, tolong diperhatikan ya. Soalnya mereka benar-benar butuh perhatian. Iya. Jangan sampai ada orang lain yang lebih memperhatikan dia sampai-sampai dia lebih nyaman sama Iya, orang yang jangan masing-masing. sampai kan menyesal ya, Jangan teman-teman. sampai menyesal di belakang. Iya, perhatikan pasangan kalian. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya Peringkat ada keempat, rentan selingkuh. Drrrr. Siapa kalian? Pisces. Pisces. Dikenal sebagai zodiak yang emosional dan sensitif. Wow. Oleh karena itu, ia kerap bertindak mengikuti perasaannya. Oleh karena itu lagi, Banyak ya? jika ia mulai mengalami masalah dengan pasangannya, ia bisa berselingkuh. Oke. Selain itu, Pisces juga selalu mengidamkan hubungan yang indah bak dongeng. Saat tidak mendapatkan itu, ia merasa hubungannya hambar. Ini juga menjadi pemicu rawannya berselingkuh. Oh gitu. Oh, jadi dia mendambakan kisah cinta yang romantis kayak di dongeng-dongeng gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kenyataannya nggak sesuai sama apa yang dia mau, dia bisa aja selingkuh. Iya, dia bakal mencari orang lain yang bisa membuat kisah cinta itu jadi kayak gitu ya. Iya, kisah cintanya tuh kayak dongeng. Padahal kan nggak semua manusia sempurna nggak sih? Iya. Pasti ada kekurangannya. Ya cuma cisanya. Iya, tidak salah. Tidak salah. Tidak pernah salah. Iya. Jadi kalau misalnya, jadi Pisces ini tuh cocoknya untuk seperti apa ya? Cocok sama orang-orang yang bisa membuat cinta mereka tuh kayak dongeng gitu, kayak sempurna banget Iya. gitu. Jadi Karena nggak ada kisah cinta seperti dongeng. tolong ya. Pisces Tolong siapa? ya. Oh kakak. Tolong imajinasi jangan terlalu tinggi ya. Oke. Oke. Jadi karena satu dan lain hal, kita langsung aja ke zodiak yang pertama. Yang pertama, yang paling, Jeng, jeng, aduh jeng, penasaran jeng. banget sih ini sih, parah Yang- sih. yang paling sering selingkuh. Yang paling Bismillah tuh katanya. biar penasaran ya, justru jadi kayak yang sisanya tuh nggak disebutin biar penasaran Iya, gitu. karena satu dan lain hal kita harus bacakan yang pertama karena ini benar-benar harus dibahas. Iya. Coba kalian bisa tebak di sini. Tebak dulu, komen, tebak komen, dulu. komen menurut kalian apa? Gemini, Aries. Aries. Ini kalian pada nyadar ya yang Aries ya? Tinggal 3 ya, berarti Gemini, tinggal Aries, Aries. Sagittarius sama Gemini, tinggal Oh iya, tinggal 3 itu. Coba kalian pilih nomor Siapa? 1 siapa? Udah pada Bismillah bukan gue. Bismillah bukan Sagittarius. Bismillah Gaby kena. Gemini pasti nomor 1. Tapi Aries banyak banget ya. Aries fix Iya. pengalaman. Oke. Kita bacakan. Kamu yang deg-degan kamu udah dibacain loh. Kita sebutin ya. Oke. 1, 2, 3. Aries. Jeng. Aku mau ngomong semua. Jeng. Gak bisa selingkuh. Jadi ada di poin yang pertama. Alasannya karena kenapa sih pada ngakak? Kenapa sih puji Tuhan bukan gue kan? Pada bersyukur ya. Aduh lucu banget, lucu Oke, banget. aku akan menjelaskan ini Dijelaskan langsung sendiri oleh Kak Gaby oleh langsung Ariesnya ya. langsung ya. Iya. Tolong ini diperhatikan para Ya. Aries. Aries menduduki peringkat pertama karena sifatnya yang cepat bosan. Wah, aduh. Pemilik zodiak berlambang domba ini jadinya mudah jatuh cinta tapi juga gampang meninggalkan pasangannya. Anjir. Terlebih lagi Aries dikenal memiliki
memiliki karisma yang luar biasa. Banyak orang terpesona dengannya sehingga ia pun gak perlu bersusah payah mencari sosok baru untuk mengisi hidupnya. Gila, keren banget gak sih? Kayak Aries tuh. Tapi nomor 1 KGB. Aku tidak menutup kemungkinan aku nggak bisa berbohong karena emang dasarnya tuh Aries gitu sih deh. Kayak cepet bosan ya. Sebenarnya. Kayak misalnya kayak ke teman juga gitu. Kayak aku pengen temenan sama ini misalnya. Terus kayak dengan mudahnya aku bisa ngedeketin temen yang ini, tapi dengan mudahnya lagi aku bisa meninggalkan temen yang itu. Takut gak sih? Takut banget, takut. Buaya ya, tapi tertutupi oleh pesona aku, jadi aku tidak terlihat seperti buaya, tapi arah yang terlihat nih. Jadi keren buaya. Aku punya wajah satu lagi. Oh iya, jadi itu ya tadi udah terpecahkan. Nomor 1 yang rentan selingkuh adalah Aries. Selamat ya Kak Debi. Selamat ya. Nomor 1. Makasih ya Dek. Makasih banyak loh. Aku dibilang zodiak yang paling mempesona. Oh iya. Setidaknya ada yang mempesona. Iya. Ada kata kunci yang baiknya lah ya. Iya. Terus kita mau bilang juga kalau misalnya peringkat 2 itu ada Sagittarius. Jadi jangan berbangga dulu ya, Sagittarius juga. Iya. Jadi yang peringkat kedua bukan Gemini ya, tapi Sagittarius. Ya, jadi Gemini itu yang ketiga. Iya. Jadi yang paling rentan selingkuh adalah Aries, Sagittarius, Gemini. Selamat ya kalian. Selamat ya. Congratulations. Oke. Panas banget ya. Sampai kayak membara gitu. Ini. Video maksudnya tema selingkuh kali ini. Iya. Kalau gitu sekarang kita ademkan dengan video highlight gemes minggu lalu. Selamat Natal. Selamat Natal. 1, 2, 3, 4. Halo, aku Eril. Aku Freya. Ya, jadi tadi kita berdua tuh abis main ya di Gemes. Jadi tadi kita tuh main 3 games ya Freya ya. Ada apa aja yang pertama? Yang pertama tadi ada sedot gemas, terus yang kedua ada muncrat gemas, Ya. terus yang ketiga ada makaroni gemas. Iya. Coba dari Freya dulu Kalau deh. menurut aku yang susah itu makaroni guys. Kayak susah gitu loh masukinnya karena tremor juga gitu. Bener sih. Kalau aku sih ini muncrat gemes ya karena aku tuh nggak tahu tekniknya. Wes. Oh tadi Nggak kalah tahu, juga ya. kalah. Makanya aku di situ aku juga jujur aku tuh nggak tahu gimana caranya supaya bolanya tuh bisa pindah tapi kayak cepet lah gitu. Eril akan comeback, epic comeback nantinya. Tuh, bener. Check it out. Aduh, gue nggak siap nih gini-gini nih. Sabar, tahan tuh, sabar. Yaudah deh. Siska tuh orangnya ngegas sebenarnya. Tapi ambisius Juga ya. Oke, kalau gitu kita tantang Kak Siska aja Boleh. ya. Aku tantang Kak Siska buat main di Gemes ya. Siapa tahu nanti aku yang menang. Tetap harus sombong. Iya. Setiap permainan harus sombong. Menang kalah itu urusan belakangan. Iya, buat kalian semua yang misalnya punya ide games nih, kira-kira games yang susah tuh kayak gimana sih? Atau games yang kayaknya nih gampang sih buat member ini gitu ya. Kalian bisa request juga, atau bisa mau request membernya juga bisa. Kalian bisa komen di Instagramnya GoPlay Indonesia atau di Instagramnya JKT48 atau di paragonpictures.id. Saksikan terus Gemes setiap hari Senin jam 2 siang hanya di GoPlay. Dadah! Wow. Keren banget Gemes. Seru banget. Pengen ya main ke Gemes ya. Iya, ya. Kapan-kapan undang kita ya Kak. Wih, Boleh ya. Ke Gemes. Oke, sekarang tadi kan kita udah bacain zodiak seru banget ya. Seru banget. Memanas ya. Iya, udah mulai memanas. Iya, sang Aries sudah dinobatkan sebagai yang paling selingkuh. Dan sekarang kita akan lanjut aja ke sesi Dear Bucin. Dear Bucin. Iya, Dear Bucin.
Jadi ini adalah segmen dimana kalian yang udah kirimin kita curhatan di email, kita akan bacakan sekarang dan mungkin kita akan memberikan sedikit solusi atau tips ke kalian. Langsung aja ke curhatan yang pertama. Dari Kak Andi Askara. Halo, perkenalkan aku Andi, aku mau curhat sekaligus minta saran. Jadi aku punya pacar. Pacar aku ini sepertinya belum selesai dengan masa lalunya padahal kita udah 2 tahun. Wow, pacarnya. Jadi dia suka cerita tentang mantannya ke aku juga beberapa kali ngelihat dia masih suka ngepoin sosmed mantannya. Jujur aku cemburu, aku juga nggak suka sama sikap dia yang seperti itu. Tapi di sisi lain aku sayang banget sama dia. Jadi menurut kalian aku harus gimana? 2 tahun ya? 2 tahun loh, 2 tapi tahun. masih melihat-lihat lagi mantannya gitu ya. Susah ya, berat Susah ya sih. ini ya. Menurut aku harus ditanya sih. Iya benar, karena 2 tahun itu mungkin beda-beda kayak buat orang tuh bentar atau lama. Cuma 2 tahun lumayan lama nggak sih? Iya, Masa lumayan 2 lama. tahun masih ngelihat? Lumayan lama dan masa udah 2 tahun tapi masih belum move on. Iya. Jadi 2 tahun ini untuk apa? Tapi masih mikirin mantannya gitu. Kalau menurut aku mendingan diajak ngomong nggak sih? Maksudnya Iya. kayak diajak ngomong tapi dengan perlahan-lahan gitu, jangan sambil marah-marah. Biar siapa tahu dia bisa menjelaskan alasan dibalik itu tuh apa gitu. Iya. Apalagi kamu udah 2 tahun gitu. Kayak di masa-masa 2 tahun ini kamu harus tanya kamu sebenarnya udah bisa move on atau belum, karena aku nggak bisa kalau misalnya menjalani orang yang masih sebenarnya ada perasaan dengan orang lain Iya, gitu. jadi kayak buang-buang waktu gitu Buang-buang ya waktu. jadinya. Jadi kamu harus tanyain lagi nih Kak Andi ke pasangan kamu, kalau misalnya dia tuh harus memilih. Kalau misalnya mau sama satu ya satu aja, jangan 2 gitu. Mungkin agak berat gitu kali ya awalnya. Cuma Iya. itu demi kalian berduanya juga gitu. Iya, demi masa depan yang lebih cerah. Takutnya kan kalau misalnya masih fokus ke yang lama, ya gimana? Misalnya kita masih fokus nih ke masa lalu, gimana kita bisa menghadapi masa depan? Iya, gitu. Karena kita benar-benar. masih terjebak di masa lalu. Iya, betul. Hancur. Mantap Kak Gaby. Oke, next. Atau lagi deh? Atau mau nambahin lagi? Udah kali ya, mungkin udah. ya sama. Kita lihat yang dari Twitter aja apa ya sekarang? Oh, dari Twitter. Oke. Dari Twitter ada apa nih? Udah ada yang curhat? Oke. Oh, Dari Kak, sebut namanya nggak? boleh? Dari Kak Al, Kak Fioni dan Kak Gaby, saya mau curhat. Jika ada seseorang yang membuatku merasa lebih sedih, sekuat-kuatnya seseorang yang putus cinta karena diputusin, Kak Fioni dan Kak Gaby, saya mau curhat. Jika ada seseorang yang membuatku merasa lebih sedih, sekuat-kuatnya seseorang Yang putus cinta. yang putus cinta karena diputusin setahun. Aku nggak paham. Maaf ya, Next aja nih, nggak apa-apa deh. Yang ini deh. Tenang deh, tenang, nggak apa-apa. It's okay. Itu bukan salah kamu, salah penggunaan titik komanya kali ya. Next. Maafin aku Kak Al, tapi semoga masanya terselesaikan Iya. ya. Oke. Kita doa aja Kak, doa. Yang Maaf terbaik ya. buat Kakak. Dari Kak Apano Adi Sasmita, Kak Fioni dan Kak Gaby, saya mau curhat dan tanya, gimana caranya agar saya tidak menjodohkan perempuan playgirl? Gimana? Salami buat Kak Fioniku dong ya. Aku berjuang untuk seseorang yang tidak pernah memperjuangkanku. Hancur. Jadi gimana caranya memperjuangkan orang yang tidak pernah memperjuangkannya? Oh, jadi kayak satu sisi gitu ya. Iya, Jadi kayak dia berjuang sendiri gitu. Berat sih. Iya sih. Karena kalau misalnya di sebuah hubungan harus dua-duanya nggak sih yang bekerja buat mempertahankan gitu. Iya. Kalau misalnya satu doang gimana ya? Iya. Agak susah ya. Kalau satu doang ya jadi single aja, jomblo aja tentramnya nggak sih? Daripada satu tapi nggak satu jalan. Iya, Nggak kayak gini, mending Jadi ya capek pisah aja. sendiri gitu Iya. ya. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Ya kamu harus lebih ekstra lagi sih, ekstra usahanya. Supaya dia tuh ngelihat usaha kamu itu dan mungkin bisa aja dia jadi memperjuangkan kamu juga gitu. Jadi kamu harus lebih memberikan ekstra Iya, usaha ke betul. dia supaya dia juga bisa suka sama kamu. Iya. Tapi ya kalau misalnya dia nggak memberikan tanda-tanda suka, ya Kayak ya udahlah cari yang lain iya aja. cari yang lain. Kok masih banyak orang-orang yang akan memperjuangkan kamu. Oke. Tuh, lanjut. Lanjut ke @rf_dorable_ KRF. Min mau curhat lagi kangen sama Gracia. Nih ada tips nggak buat nggak kangen terus?
Kangen terus. Kangen terus. Fit call enggak. Teater enggak. Gigi kangen lah. Makanya kalian tuh harus ini dong sama kita. Harus tetap apa ya, adalah buat kita gitu. Nonton acara-acaranya ya. Iya, Kayak bucin ini nih. Kayak bucin, showroom. Kalau misalnya Gracia lagi live showroom jangan kelewatan. Atau nggak kayak event Ramadan juga ada kan ya sekarang. Iya, bisa nonton langsung atau nggak bisa lewat YouTube. Sebenarnya sarannya itu aja sih. Ya lebih sering aja. Kita jadi kayak lebih promosi gitu. Ada YouTube, ada live. Tapi emang kayak gitu nggak sih caranya untuk bisa keep in touch sama Oshi kalian gitu? Atau nggak bisa mention atau di DM? Iya, gitu mention. Kan? Karena pasti dibaca juga kok sama Cigringnya. Iya. Jadi semangat. Semangat ya. Semoga kangennya terselesaikan ya. Iya. Oke, terus kita juga mau bilang terima kasih. Tadi itu kita udah membacakan Gift Bucin. Semoga solusinya sudah terjawab untuk kalian semua. Dan sekarang kita akan membacakan virtual gifts yang udah kalian berikan kepada kita. Dari siapa tuh, Cipio? Terima kasih buat Kak Fedian. Juga terima kasih untuk Kak Kevin Gotama. Terima kasih buat Kak Mayong. Terima kasih buat Kak Febiano. Terima kasih buat Kak Sadeo Putro dan Kak Rahmat. Terima kasih juga buat Kai. Hai Kai. Hai Kay. Kay. Hai Suparman, terima kasih ciloknya. Kak Suparman. Kak Mei, makasih ciloknya. Kak Mayong, ciloknya makasih. Itu cilok kan ya, bukan sate. Kak Kevin Gotama. Kira Kak madu. Mayong, Kak Albert. Itu nasi pecel ya. Kak Kevin juga. Kenyang. Kak Sadewo Putra, thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Pada nyemangatin kita loh. Wow. Wey. Oh, ada heart-heartnya loh. Iya. Jadi kalau misalnya kalian curhatnya mau dibacain kayak tadi, kalian bisa mengirimkan curhatan kalian langsung ke email kita, yaitu bucin.goplay@paragonpictures.id. Ada di bawah ini. Di bawah. Dicatat, siapa tahu pertanyaan kalian bisa terjawab oleh kita. Tuh. Oke, seru banget guys ya. Seru banget. Sopan. Cipia seneng nggak? Seneng. Iya, brokoli seneng ya? Iya, kalau misalnya Kak Kokonat, Aku bingung jawabnya gimana. Aku juga seneng. Iya. Makasih semua buat hari ini. terima kasih. Semoga yang nonton juga seneng juga ya. Iya. Dan nggak berselingkuh. Iya. Jadi solusinya untuk selingkuh adalah jangan berselingkuh. Iya. Dosa teman-teman. Iya. Bertaubatlah. Bertobatlah untuk para buaya, terutama Aries. Sendirinya. Bertobatlah untuk aku. Oke, makasih buat yang udah komen virtual gifts-nya, yang udah mantengin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga Terima berkesan. kasih. Dan sampai ketemu lagi di Bucin minggu depan. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Dadah, sekarang kita mau karaoke nih. Oke. Iya. Oh nggak ada, maaf. Maaf banget, biasanya ada, tapi sekarang nggak ada. Oke, makasih ya semua. Terima kasih. Sampai bertemu, dadah.